Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Febrianti Bunda Anggiani Ragat. Saya dari kelas 2B D3, NIM 22231317443. Baik, terima kasih Pak. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai dasar-dasar perpajakan. Oke, baik Pak, saya akan mulai membahas materi ini. Materi yang akan saya bahas pertama yaitu definisi dari perpajakan itu sendiri. Definisi dari perpajakan menurut Prof. Dr. Rohmat Soemitro, SH, pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Pajak ialah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Materi selanjutnya yaitu 3 prinsip utama perpajakan. Prinsip utama perpajakan yaitu yang pertama, pajak dipungut berdasarkan undang-undang dan aturan pelaksanaan. Yang kedua, dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. Yang ketiga, pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Materi berikutnya yaitu jenis pungutan selain pajak. Jenis pungutan selain pajak ada 2, yaitu restribusi dan sumbangan. Restribusi itu sendiri disetorkan melalui kas negara yang uangnya digunakan untuk pembangunan sarana yang sesuai dengan jenis restribusi. 3 jenis restribusi daerah, yaitu restribusi jasa umum, kedua restribusi jasa usaha, yang ketiga restribusi perizinan tertentu. Yang pertama restribusi jasa umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan, kepentingan, dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Yang kedua, restribusi usaha. Restribusi usaha adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha. Yang ketiga yaitu restribusi perizinan tertentu. Restribusi perizinan tertentu merupakan pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan atau pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum. Jenis pungutan selain pajak yang berikutnya yaitu sumbangan. Sumbangan dilakukan pemerintah kepada orang perorangan atau kepada golongan tertentu. Dimaksudkan untuk menutupi pengeluaran yang tidak dapat diambil atau dibebankan kepada kas negara dan hasilnya tidak dapat dinikmati oleh masyarakat umum. Baik, materi selanjutnya yaitu kedudukan hukum pajak. Kedudukan hukum pajak dibagi menjadi 2, yaitu hukum perdata dan hukum publik. Hukum perdata itu sendiri ialah mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya, sedangkan hukum publik adalah mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Materi selanjutnya yaitu
Fungsi pajak. Fungsi pajak dibagi menjadi dua, yaitu fungsi budgetier, yang kedua fungsi mengatur. Yang pertama, fungsi budgetier adalah penerimaan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan APBN. Yang kedua, fungsi mengatur, alat untuk mengatur masyarakat dan melaksanakan kebijakan pemerintah. Materi selanjutnya yaitu jenis pajak. Pengelompokan pajak dibagi menjadi tiga, yaitu menurut golongannya, menurut sifatnya, menurut lembaga pemungutannya. Pengelompokan pajak menurut golongannya dibagi menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung itu sendiri adalah pajak yang dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada pihak lain. Dengan kata lain, orang yang bertanggung jawab atas administrasi pajak dan pemikul pajak adalah satu. Sedangkan pajak tidak langsung ialah pajak yang dimaksudkan untuk dilimpahkan oleh yang membayar kepada pemikul. Jadi, wajib pajak ini dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada pihak lain. Dengan kata lain, orang yang bertanggung jawab atas administrasi pajak dan pemikul pajak terpisah. Pengelompokan pajak menurut sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang memperhatikan tentang kemampuan wajib pajak dalam menghasilkan pendapatan atau uang. Sedangkan pajak objektif adalah pajak objektif merupakan pungutan yang memperhatikan nilai dari objek pajak. Pengelompokan pajak menurut lembaga pemungutannya dibagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dibagi lagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Pajak pusat itu sendiri adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini, sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan pajak daerah, di sini saya akan menjelaskan secara umum mengenai pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten atau kota. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu tata cara pemungutan pajak. Tata cara pemungutan pajak dibagi menjadi tiga, yaitu asas pemungutan pajak, sistem pemungutan pajak, stelsel. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan stelsel. Stelsel itu sendiri adalah suatu sistem yang digunakan untuk memperhitungkan pajak yang harus kita bayarkan. Stelsel dibagi menjadi tiga, yaitu stelsel nyata, yang kedua stelsel anggapan, yang ketiga stelsel campuran. Stelsel nyata. Pengenaan pajak didasarkan pada objek atau penghasilan yang nyata, sehingga pemungutannya baru dilakukan setelah penghasilannya diketahui. Sedangkan stelsel anggapan adalah pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misal, penghasilan tahun ini dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun sudah dapat ditentukan besarnya pajak terutang untuk tahun berjalan. Yang ketiga, stelsel campuran. Kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan. Kemudian, pada akhir tahun, besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan sebenarnya. Apabila kurang, wajib pajak harus menambah, atau apabila lebih, dikembalikan. Materi selanjutnya yaitu asas pemungutan pajak. Asas pemungutan pajak itu sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu asas domisili, asas sumber, asas kebangsaan. Asas domisili yaitu negara yang berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak berdasarkan tempat tinggal atau yang bertempat tinggal di wilayahnya. Yang kedua, asas sumber. Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Yang ketiga, asas kebangsaan. Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Yang berikutnya, sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga, yaitu Official Assessment System, yang kedua Self-Assessment System, yang ketiga Withholding System. Official Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Fiskus untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak.
Yang kedua, self-assessment system adalah sistem pemungutan pajak di mana wajib pajak boleh menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terhutang. Yang ketiga, withholding system adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak. Berikutnya, berakhirnya hutang pajak. Yang pertama, pelunasan atau pembayaran. Yang kedua, kompensasi. Yang ketiga, penghapusan hutang. Yang keempat, kadaluarsi. Yang kelima, pembebasan. Materi selanjutnya yaitu hambatan pemungutan pajak. Hambatan pemungutan pajak bisa juga dapat dilakukan oleh masyarakat yang enggan membayar pajak. Yang pertama, perkembangan intelektual dan moral masyarakat. Yang kedua, sistem perpajakan yang sulit dipahami. Yang ketiga, sistem kontrol yang tidak dapat dilakukan dengan baik. Berikutnya, yaitu penghindaran dan penggelakan pajak. Penggelakan pajak adalah manipulasi ilegal terhadap sistem perpajakan untuk mengelak dari pembayaran pajak dengan mengabaikan peraturan undang-undang pajak dan disengaja untuk menghindari membayar pajak. Yang kedua, penghindaran pajak adalah perencanaan pajak yang dilakukan secara legal dengan cara mengecilkan objek pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak yang sesuai dengan ketentuan undang-undang pajak yang berlaku. Materi selanjutnya yaitu tarif pajak. Tarif pajak itu sendiri adalah suatu dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab para wajib pajak. Tarif pajak dapat berupa presentasi yang ditentukan oleh pemerintah. Bisa kita lihat di sini tarif pajak itu sendiri. Ada beberapa jenis tarif pajak dan setiap jenis pajak memiliki nilai tarif pajak yang berbeda-beda. Bisa kita lihat di sini yang pertama, tarif pajak proporsional atau sebanding. Itu yang pertama. Yang kedua, tarif pajak konstan atau tetap. Yang ketiga, tarif pajak degresif atau menurun. Yang keempat, tarif pajak progresif atau naik. Baik, itu saja materi yang saya bahas. Sekian dan terima kasih.